definisi manajemen skop proyek ya. Di sini ada disebut dengan skop ya. Skop adalah tingkat. Definisi manajemen integrasi dengan proses proyek FPL ya. Definisi manajemen skop atau disebut dengan identitas atau agar akan diberikan ke produk atau service ya. Masih hubungannya ini ada knowledge area, ada scope-nya, initializing, planning, scope planning dan juga scope definition ya. Ada project prosesnya ada di initializing, planning, eksekusi dan controlling. Kemudian closing ya, ditutup. Controlling itu ada tahapan scope ya, scope verification, memverifikasi, kemudian setelah verifikasi nanti ada chain controlnya. Inisiasi proyek, perencanaan strategis dan seleksi proyek, identifikasi proyek-proyek potensial menggunakan metode yang realistis, kiren range. Pemahaman ini dapat memberikan nilai manfaat yang sangat besar keberhasilan proyek. Perencanaan strategis mencakup sasaran jangka panjang, hasil analisis kekuatan kelemahan organisasi, juga berpeluang akan memahami peluang dan mengetahui atau melihat ancaman apa saja pada lingkungan bisnis, perkiraan tren ya, apa kira-kira tren yang akan di masa depan, proyek, kebutuhan, produk dan pelayanan baru. Di sini ada perencanaan strategis menggunakan SWOT ya, strategic strength, weakness, opportunity, threat ya, proyek-proyek IT dirancang berdasarkan teknologi informasi yang berbasis perencanaan strategis organisasi. Jadi membangun sebuah sistem dengan perencanaan strategis organisasi. Nah, di sini kita lihat manajemen scope project, ada the driver bisnisnya dan teknologi. Nah, kita perhatikan di sini, driver bisnis berorientasi untuk problem solving yang mendukung proses-proses bisnis. Di sini ada tahapannya, resource allocation, seller information, teknologi, project resource, ya paling bawah resource sumber ya, project planning, apa yang menjadi define potensial project, apa saja yang bisa potensi ya, define project scope, benefit and constraints-nya, apa menjadi keuntungannya. Berikutnya adalah T information technology strategy to mission and vision of organization. Identifikasi ke business area teknologi ini. Jadi ada tahapannya, resource, apa saja sumber dayanya yang ada, kemudian direncanakan project planningnya, business area analysis. Jadi dilihat tadi sudah dilihat apa saja yang bisa dibuatkan businessnya, dianalisis area apa saja, kemudian ini dia menerapkan strategi teknologi informasinya, yaitu drive bisnisnya dan drive teknologinya. Secara ringkas ada 4 ya. Identifikasi proyek-proyek potensial secara sistematis melalui perencanaan strategi teknologi informasi, yaitu menyusun rencana strategi proyek teknologi dengan visi misi. Jadi setiap organisasi itu ada visi misinya, ada skopnya ya. Di situ disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, termasuk kegiatan menentukan area bisnis utama organisasi. Jadi misalnya ini udah perusahaan IT, tapi IT-nya ini area bisnisnya kemana, jelas ya. Analisis area bisnis yang tadi ya, melakukan analisis area bisnis, menentukan mana yang memerlukan dukungan teknologi informasi area bisnis. Jadi sistem ini dilihat mana yang memang peran IT-nya, sistem informasinya perlu,
apa keuntungannya, bagaimana kompetitifnya dengan menggunakan teknologi informasi. Jadi dilihat hitung-hitungannya, untungnya bagaimana. Perencanaan proyek, menyusun proyek potensial, mendefinisikan skop proyek, manfaat, dan batasan-batasan berdasarkan analisis area bisnis. Alokasikan sumber daya ya, memilih proyek, memetakan alokasi sumber daya tadi yang resource ya, resource paling alokasikan. Jadi apa saja potensi sumber daya skill yang ada di organisasi itu. Kategorisasi project ada problem solving. Problem solving ini apakah problem solving, opportunity, atau directive ya. Metode yang digunakan untuk menseleksi project. Jadi problem solving nanti kalau kamu artificial intelligence ya, ada namanya problem solving. Project teknologi informasi yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi masalah yang sedang terjadi di dalam organisasi. Ini mengantisipasi terjadinya masalah baik level yang paling kecil hingga ke yang paling besarnya dengan beberapa keluhan yang terjadi di perusahaan. Jadi problem solvingnya diketahui dulu. Contoh ini ada perusahaan yang tidak ada kepercayaan terhadap customer ya. Customernya mungkin ada customernya banyak yang protes ya, seperti itu ya. Jadi ada beberapa keluhan yang terjadi, maka si perusahaan ini membuat rencana, semua ditampung, kemudian lakukan bagaimana sistem membangun sistem informasi terpadu. Opportunity project teknologi informasi yang dilaksanakan karena adanya kesempatan meningkatkan memperbaiki kinerja. Opportunity ya, kesempatan. Perusahaan kemudian membuat perencanaan proyek teknologi informasi dengan misalnya mengembangkan situs jual beli online e-commerce ya, itu kesempatannya. Yang berikutnya direktif ya, direktif proyek teknologi informasi yang dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen pemerintah atau pengaruh eksternalnya. Jadi ada kebutuhan, ada permintaan, request, maka dibuatkanlah sebagian besar customer menggunakan format ADI ya, Electronic Data Interchange ya. Jadi dibuatkan datanya yang memang pihak manajemen ini berpikiran untuk merencanakan proyek teknologi dengan menyesuaikan kebiasaan dari customer ya, yang mengimplementasikan sistem yang dapat mengelola format ADI dari Electronic Data Interchange data kabar info tadi baca, apabila nanti setiap menggunakan KTP di cas ya, di charge dipotong 1.000. Nah, sekarang semuanya serba duit ya. Contoh lain, sebuah departemen mungkin akan merencanakan proyek pengembangan teknologi informasi ketika kebijakan pemerintah pusat itu menuntut adanya sistem birokrasi ya. Nah, di sini manajemen ini ada perencanaan lingkup project, scope planning, dan juga scope definition ya, direncanakan dulu. Selanjutnya dilakukan planningnya ya. Proses perencanaan scope project pada dasarnya merupakan proses ya di planningnya, yaitu mendeskripsikan pekerjaan utama dari proyek, mendeskripsikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh masing-masing ya. Mau bertanya ini kenapa libur kapan dimulai? Libur kampus dimulai hari Sabtu ya, hari ini kan ya kan? Kapan libur kampus kita? Mulai Jumat kan? Ada yang masih mengingat? Mana? Halo. Mana? Jayanti. Nisa Sri Jayanti, kamu lagi di mana? Iya, Bu. Oh, si Raj masuk ya. Yang lain pada kemana, Raj? Karena mau libur. Udah kurang tahu juga, Bu. Kurang juga. Oke lah. Waktu kita tinggal ada ya beberapa menit lagi. Ibu cukup ya pembahasan hari ini dengan kehadiran. Kapan kamu masuk, Raj? Nah, Ibu perhatikan. Tadi ada yang kayak udah dari awal tadi. Dan laki perempuan. Coba buka videonya, kirim.
nggak apa lagi, apa tuh nggak di-shoot lagi. Kiren, Kiren laki perempuan? Oke, cukup ya pertemuan kita hari ini, masih ada waktu sekitar 13 menit lagi kita kembali ke gizi ya. Oke, bagaimana ini? Kita masih ada 2 pertemuan lagi sebelum nanti libur panjang ya, libur apa libur panjang, libur lebaran. Jadi manfaatkan waktu yang ada karena nanti bisa libur kan banyak waktu untuk mengerjakan ataupun untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Kita belajar, jam belajar, bergunakanlah waktu untuk belajar ya. Oke, terima kasih. Selamat